Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Mapel Sejarah Indonesia. Kita akan membahas tentang nenek moyang bangsa Indonesia. Sebelum kita membahas nenek moyang bangsa Indonesia, saya tetap menyampaikan kepada kalian untuk mematuhi protokol kesehatan, jaga kesehatan kalian, gunakan masker, gunakan sabun untuk mencuci tangan, dan jaga jarak serta patuhi protokol kesehatan yang ada di tempat-tempat umum. Kita akan membahas tentang nenek moyang bangsa Indonesia. Ada 4 teori yang menjelaskan tentang asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Yang pertama adalah teori Yunan. Yunan ya, di sini bukan Yunani ya. Yunan itu adalah daerah di Tiongkok atau China bagian selatan. Nah, adalah ada sekumpulan atau ras yang konon itu mirip sekali dengan orang Indonesia. Kemudian ada teori Nusantara. Kemudian ada teori out Afrika dan teori out of Thailand. Dan masih banyak teori lagi yang lebih detail adalah 4 teori ini. Nanti kita akan membahas tentang nenek moyang bangsa Indonesia juga dapat dijelaskan dengan migrasi. Migrasi ada perpindahan ras Melanesia atau ras yang ada di sebelah timur Indonesia, Negroid itu berkulit hitam juga sebelah timur, kemudian Austronesia, Mongoloid ini ada menyebar dan sebagainya. Kita akan membaca teori dulu, teori Yunan dulu gitu. Salah satu tokoh yang mendukung teori ini adalah Muhammad Ali. Menurut Ali, bangsa Indonesia berasal dari daerah yang bernama Yunan atau daerah Mongol ya. Teori ini juga disetujui oleh Gelden dan Kern. Nah, teori ini menjelaskan bahwa hasil temuan teknologi dan persamaan bahasa berdasarkan penemuan kapak tua di wilayah Nusantara. Bentuk kapak tersebut memiliki kesamaan dengan temuan kapak di wilayah Asia Tenggara. Jadi dalam kebudayaan, alat hidup itu juga bisa kita pahami sebagai suatu penemuan. Nah, kita bisa dalam unsur-unsur kebudayaan itu bahasa dan alat hidup, teknologi. Itu memungkinkan untuk dilihat kesamaan. Nah, jadi coraknya seperti alat hidup orang Jawa, orang Kalimantan, orang Bali, Sumatera itu hampir sama. Kemudian kalau orang daerah Indonesia Timur itu coraknya berbeda, mungkin berbeda bentuk, jenis dan sebagainya, tapi bisa dipahami. Itu bisa dijadikan suatu untuk melakukan penelitian. Penelitian apa? Ya penelitian tentang manusia. Kemudian yang kedua dari segi kebahasaan. Bahasa Melayu yang berkembang di Nusantara memiliki kesamaan dengan bahasa Champa yang berkembang di Kamboja. Persamaan ini memunculkan dugaan bahwa penduduk di Kamboja berasal dari daratan Yunan juga. Jadi orang-orang Melayu itu mempunyai banyak kesamaan. Kalau kesamaan itu bukan bahasa aslinya ya, tapi bahasa ibunya, bahasa ibu. Kemudian kesamaan struktur bahasa, bukan logat ya. Kalau logat itu banyak yang berbeda antara orang Semarang, logatnya dengan orang Tegal itu sama-sama bahasa Jawa tapi tetap berbeda. Tapi menurut teori ini ada beberapa kesamaan antara penduduk Yunan dengan orang-orang yang sampai ke Indonesia. Kemudian ada teori yang kedua yaitu teori Nusantara. Teori Nusantara berasal atau berpendapat bahwa nenek moyang Indonesia itu memang berasal dari Nusantara sendiri. Teori ini dikemukakan oleh Muhammad Yamin di sini. Kemudian Gori Escraft dan Crawford. Nah, itu ya. Teori ini menyatakan bahwa nenek moyang bangsa-bangsa di Nusantara merupakan bangsa Melayu. Orang Melayu bukan berasal dari luar, tapi orang ini berasal dari daerah sini. Nah, daerah sini. Nah, daerah sini. Nah, mereka itu merupakan keturunan dari orang-orang Homo soloensis dan Homo wajakensis. Homo soloensis dan wajakensis itu konon ditemukan adalah orang-orang yang hidup di sekitar aliran Sungai Bengawan Solo. Ya, di sini. Nah, namanya kelihatan Soloensis. Kemudian Wajakensis, orang-orang Wajak. Nah, itu merupakan teorinya itu. Kemudian dalam teori ini juga dijelaskan bahwa terdapat perbedaan bahasa antara bahasa Austronesia yang berkembang di Nusantara dengan bahasa Indo-Eropa yang berkembang di Asia Tengah. Yang mendukung teori ini adalah dua hal ini.
pembahasaan. Jadi menurut teori Nusantara, kehidupan manusia itu awal atau nenek moyang Indonesia itu ya memang berasal dari sini, khususnya dari Jawa sini. Karena merupakan keturunan dari Homo solensis dan wajah. Lanjut, kemudian ada lagi teori out of Africa. Out of Africa. Dari bahasanya saja bisa dikeluarkan. Out of Africa berarti pergi dari Afrika. Jadi teori ini dikemukakan oleh ahli genetika asal Amerika Serikat. Nah, mereka menggunakan genetik gen. Nah, menurut penelitian, manusia modern berasal dari Afrika antara kurun waktu 100 sampai 200 ribu tahun yang lalu. Teori ini bisa dilihat, bisa dilihat, ini, teori ini bisa dilihat. Nah, orang-orang Afrika itu jalan dari sini, kemudian ada yang ke India, ada yang ke Indonesia sampai ke mana ini, ke Australia, kemudian ada yang dari sini lewat sini hingga sampai ke Amerika, kemudian sampai ke bahkan ke Amerika Selatan. Itu teori of Afrika. Teori of Afrika ini berdasarkan penelitian DNA, penelitian Ingmaning ya, menunjukkan bahwa tidak adanya gen manusia yang bercampur dengan gen spesies manusia purba. Teori out of Africa menjelaskan manusia Afrika bermigrasi sekitar 50.000 hingga 70.000 tahun silam. Wah, bisa kita bayangkan ya. Berarti manusia, kalau menurut teori ini manusia itu sudah hidup lebih dari 200.000 tahun. Ketika mereka udah capek di sini, mungkin dengan perubahan, dan mereka bermigrasi melewati jalur pertama yaitu jalur yang mengarah ke Sungai Nil, kemudian melintasi semenanjung Sinai ke utara, kedua jalur yang bermula dari Afrika kemudian melewati Laut Merah. Ada ini bisa kita lihat. Kemudian selanjutnya adalah teori out of Taiwan. Nah, jadi teori keluar dari Taiwan ini dikemukakan oleh Peter Billwood dan Robert Blas. Teori ini didukung oleh Harry Truman Simanjuntak. Teori ini merupakan pertentangan dari teori Yunnan. Nah, ini menurut teori ini manusia di Kepulauan Nusantara berasal dari Taiwan sini berarti ya. Jadi di sini melalui pendekatan linguistik didapatkan kesimpulan bahwa keseluruhan bahasa yang digunakan oleh suku-suku di Kepulauan Nusantara memiliki rumpun yang sama, yaitu rumpun Austronesia. Kemudian yang kedua ada dengan kata lain, akar dari keseluruhan cabang bahasa yang digunakan oleh seluruh Nusantara berasal dari rumpun Austronesia. Jadi ada beberapa teori atau banyak teori yang menyatakan tentang asal mula kedatangan bangsa lain atau bangsa nenek moyang terakhir ke Indonesia. Yang intinya mereka kedatangan ke Indonesia dengan mengarungi lautan. Nah, makanya kemudian ada lagu nenek moyangku seorang pelaut karena mereka mengarungi lautan. Lanjut kemudian kita akan membahas tentang bangsa yang pertama. Nah, ini bisa kalian lihat. Nah, bangsa Melanesia. Bangsa Melanesia berasal dari Teluk Tonkin. Fakta ya, tentang asal bangsa ini didasarkan pada penelitian benda-benda peninggalan seperti kapak. Ini ya. Nah, ini bisa kalian lihat ini orang mana ini. Kalian bisa menyimpulkan sendiri. Nah, bangsa Melanesia atau Papua termasuk rumpun Vedoid Australoid yang memiliki ciri-ciri fisik kulitnya hitam, badannya kekar, kemudian mulutnya lebar dan hidungnya mancung. Kebudayaan bangsa Melanesia atau Papua ini digolongkan dalam budaya Mesolitikum, jadi mereka adalah kebudayaan zaman batu. Keturunan ini antara lain penduduk di pedalaman Malaya, Aeta, di pedalaman Filipina, Sakaisia, serta orang-orang Papua dan Kepulauan Melanesia atau yang berada di Indonesia bagian timur dan bagian timur Indonesia. Kita lihat lagi. Yang kedua adalah bangsa Proto Melayu. Dari bangsa Proto Melayu itu bermigrasi ke wilayah Indonesia atau wilayah Nusantara ya. Sekitar tahun 2000 sebelum Masehi. Bangsa ini termasuk ras Mongoloid yang menurut teori berasal dari daerah Yunan. Bangsa ini memiliki ciri fisik antara lain kulit sawonya matang. Ya, kulit sawo matang. Kalau sawo matang, kalian bisa lihat sawo itu warnanya seperti apa kalau matang ya. Berarti kulitnya agak coklat ya. Betul? Bisa kalian lihat. Tapi sekarang rata-rata orang-orang Indonesia itu kulitnya hampir mendekati putih.
udah bersih. Kebudayaan orang-orang Proto Melayu termasuk kebudayaan batu muda, Neolit. Nah, kebudayaan kapak persegi dibawa oleh bangsa Proto Melayu melalui jalur barat, sedangkan kebudayaan kapak tonjong melalui jalur timur. Keturunannya bisa kalian lihat. Toraja, Sasak, Dayak, Nias, Batu, Batak, dan Kubu. Kemudian yang selanjutnya adalah Deutero Melayu yang bermigrasi ke wilayah Nusantara pada 500 sebelum Masehi. Bangsa Melayu muda ini merupakan hasil percampuran Proto Melayu dan bangsa Arya. Nah ini bisa kalian lihat fisiknya tidak jauh berbeda dengan yang sebelumnya. Tapi mereka sudah membawa kebudayaan yang lebih bagus, yaitu kebudayaan logam. Mereka bisa ngecor batu, logam atau besi itu menjadi perlengkapan atau manik. Manik-maniknya bukan dari batu atau kayu atau dari tulang, tapi sudah menggunakan logam atau besi yang dibakar. Kemudian sudah sampai sini dulu. Ini kita sampai sini dulu yang bisa saya sampaikan. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.